Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya, meskipun hari pertemuan pertama ini kita daring. Mohon maaf, tadinya Mister buat video yang dimana teori dan ada gambar Mister di situnya, atau video Mister juga ikut menjelaskan. Karena ada terkendala, jadinya muka Mister hanya ada di pembukaan saja. Untuk isi hanya ada pengantar suara dari Mister. Tentunya ada PowerPoint ya, yang bisa memudahkan kalian untuk membaca materi tersebut. Nah, baiklah, silahkan simak video tersebut. Tetap semangat belajar. Jangan lupa buku paketnya ya. Baiklah anak-anak, sekali lagi Mister mohon maaf karena ada terkendala teknis sehingga video ini dalam penjelasan tidak ada muka Mister ya. Sekali lagi mohon maaf. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, Mister akan menjelaskan pembelajaran pada awal tahun ini akan mempelajari tentang teks berita. Ya, teks berita. Kompetensi dasar yang akan kalian ampu selama teks berita ini yang pertama 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Jadi yang pertama unsur-unsur dan yang kedua menyimpulkan. Nah, tujuannya apa sih kalian belajar ini? Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Udah jelas, tadi kan kompetensi dasarnya unsur-unsur yang pertama. Maka tujuan pembelajarannya pun tidak jauh beda, yaitu unsur-unsur teks berita yang didengar, dibaca dengan benar. Yang kedua, menelaah struktur kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Ketiga, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan lengkap. Yang keempat, menyajikan data-data informasi dalam bentuk teks berita secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik dengan menarik. Nah, di sini kalian dituntut untuk menjadi seorang reporter yang mumpuni, ya. Makanya dari sekarang kalian harus siap-siap. Apalagi di era digital ini, kalian ini harus benar-benar mampu menguasai digital dengan sempurna. Ya, Mister yakin, Mister dengan kalian lebih pintar kalian dalam mengoperasikan digital. Benar tidak? Benar. Baiklah. Di sini Mister akan menayangkan cuplikan berita. Nah, ini harusnya video Tangkuban Perahu ya, dan berita Tol Cipali. Sayang sekali karena ada kendala teknik ya. Jadi tidak bisa diputar. Kalian sebagai gantinya akan Mister putarkan tentang yang pertama ini nih. Berita tentang pembunuhan karyawan Metro TV. Jenazah editor Metro TV Yodi Prabowo dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Pemeriksaan jenazah dilakukan guna mengetahui penyebab meninggalnya Yodi Prabowo. Usai dilakukan otopsi, jenazah korban kemudian dipulangkan ke rumah duka di Tangerang Selatan, Banten untuk disemayamkan. Berdasarkan keterangan orang tua korban, Yodi Prabowo sempat hilang sejak Selasa lalu, sebelum akhirnya ditemukan tewas pada Jumat siang. Dia berangkat kerja dari Selasa sore. Jadi udah nggak ada komunikasi lagi. Setelah hari kerja di WA nggak. Yang di satu kan nggak ada jawaban. Hingga akhirnya ditemukan tadi hari ini. Ya baru tadi siang. Iya, setiap berangkat kerja pakai motor. Saat ditemukan. Sebelumnya, jenazah Yodi Prabowo ditemukan anak-anak yang bermain layangan di pinggir jalan tol Jor Ulu Jami. Sejumlah warga juga menemukan motor korban yang terparkir sejak beberapa hari lalu. Memang malam Rabu itu kita kan ada siskambling Pak di wilayah kita nih. Kita tutup portal jam 12 teng. Pada saat jam 12 kita ada 2 portal di sini
pos sama disiram. Ini belum ada motor itu. Ketika jam 2, warga kita yang siskambling ini keliling, ada motor diparkir, sedang terparkir dengan posisi kunci tergantung. Kita berupaya mencari ini siapa yang punya. Sampaikan ke warga, kita kebetulan di grup warga itu kan ada, kita WA ke grup warga, tidak ada warga yang mengetahui. Korban sendiri posisinya gimana Pak di hal ditemukan? Tertelungkup. Sementara itu penyelidikan masih dilakukan polisi terhadap penyebab meninggalnya pekerja media Yodi Prabowo. Diduga ia jadi korban pembunuhan sebab pada jenazahnya ditemukan sejumlah luka tusukan benda tajam. Yang kami temukan di TKP, karena yang bersangkutan adalah selaku editor, yang kami temukan adalah satu set baju lengkap, kemudian handphone korban, kemudian juga ditemukan ada luka-luka dari korban. Dugaan ini korban pembunuhan ya Pak? Kita dugaan awal seperti itu. Ya. Dari hasil penyusuran, polisi menemukan sebilah pisau pada lokasi ditemukannya jenazah. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, seperti itu cuplikan beritanya. Sangat mengerikan ya. Di jalanan yang ramai seperti itu masih terjadi pembunuhan. Hati-hati kalian ketika sedang berjalan sendirian. Paham? Baiklah, Mister hanya menyampaikan satu berita saja. Dan yang seterusnya, Mister akan bertanya, apa isi berita yang terjadi di tayangan video sebelumnya? Ya, tolong jawab. Dijawabnya cukup kalian tulis saja di buku tulis. Nanti setelah pertemuan konsultasi kalian storyin ke Mister ya. Paham ya? Baiklah. Dari tadi kita ngomongin berita, unsur-unsur, tujuan. Nah, sekarang pengertian berita. Nah, seperti yang ada di layar HP kalian, laptop kalian, teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, siaran radio, penayangan televisi, atau diunggah pada situs. Situs di sini ya web. Web di sini ya berupa tentang media online atau media daring. Apa saja yang media daring? Banyak. Kompas.com, detik.com, piva.com, merdeka.com. Ya, semua yang dulu konvensional, maksud konvensional di sini, media cetak beralih ke daring. Yang pertama, karena mengikuti zaman. Kalau misalkan mereka tidak mengikuti zaman, yang jelas mereka akan tertinggal. Makanya dari itu, sesekali kalian bukalah media-media daring ya. Jangan sampai kalian main game terus. Baca berita biar kalian update ya. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita pasti kalian sudah mengetahui, terutama istilah asingnya, yaitu 5W1H. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, akronimnya adalah Adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Seperti itu. Penjelasannya adalah apa, menanyakan tentang informasi apa yang disampaikan. Kalian mau buat berita, jelas harus mempunyai informasi. Cari informasi yang belum diberitakan. Nanti kalau kalian ada tugas buat berita, jangan jauh-jauh mencari informasi. Cukup rumah kalian saja. Di sekeliling rumah kalian, tetangga, ya. Korek-korek tuh informasi apa yang disampaikan, informasi apa yang didapatkan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah siapa. Siapa di sini adalah
subjek atau objek yang diberitakan. Boleh manusia, kalau kecelakaan mobil ya mobilnya yang menjadi berita, headline-nya, supirnya. Semua yang perangkat yang terjadi dalam peristiwa tersebut siapa harus kalian tulis. Mengenai di mana. Di mana di sini adalah peristiwa itu terjadi. Letaknya di mana? Jangan sampai kalian salah dalam menulis tentang tata letak. Ya, contohnya kayak tadi. Ingat gak waktu pegawai Metro TV di mana coba? Ayo, inget gak? Nah, yang kedua, kapan peristiwa tersebut terjadi? Kapan? Berarti menanyakan tentang waktu peristiwa itu terjadi. Contohnya kayak tadi, pelaku atau korban yang tewas, editor Metro TV, warga pun tidak tahu karena sudahlah ada 2 hari atau 1 hari motor itu tergeletak, ya, dan si mayatnya pun ditemukan oleh anak-anak. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya. Nah, di sini kalian harus mencari tahu waktu yang akurat dalam sebuah berita. Mengapa? Nah, kalau mengapa menanyakan tentang peristiwa itu terjadi atau bisa terjadi. Mengapa ya? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ya, kembali lagi, cari berita yang sudah komplit, jangan yang masih mentah, supaya kalian bisa menemukan jawabannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, kalau di sini bagaimana, yaitu jalannya peristiwa itu terjadi. Kalian harus menjelaskan dari awal sampai akhir supaya bisa mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, dan harus supaya pembaca juga tahu, oh peristiwa itu begini. Itu tugas kalian untuk mencari unsur-unsur berita. Ingat, unsur-unsur berita adalah adik Simba. Ya. Jadi ketika Mister bertanya sama kalian, apa unsur-unsur berita? Langsung adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Pintar sekali anak-anak Mister ya. Nah, selanjutnya adalah ringkasan dan penyimpulan berita. Sesuai kompetensi dasar, ingat, kompetensi dasar itu ada 2. Yang pertama unsur-unsur berita adik Simba, dan yang kedua kalian harus mampu meringkas dan menyimpulkan berita. Ringkasan itu di sini disebut juga merangkum, yang dimana kegiatan meringkas sebuah berita dalam bentuk pokok-pokok saja. Di sini ada yang menarik. Pokok-pokok saja. Pokok-pokok itu seperti apa? Di mana pokok-pokok berita? Ada yang tahu? Kalau sudah baca bukunya, pasti kalian tahu pokok-pokok berita itu ada apa saja gitu kan. Nah, maka dari itu silakan ya buka halaman 2, 2 dan 3. Pasti kalian akan menemukan pembelajaran hari ini. Oke, lihat di sini ada beberapa cara merangkum. Ingat, merangkum berita tentunya. Yang pertama, baca atau dengarkan berita dengan seksama. Ini proses menyimak dan berliterasi kalian. Kalau menyimaknya bagus, insya Allah kalian akan langsung paham dengan berita itu. Dan yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Nah, ini pokok-pokok berita adalah adik Simba, atau istilah asingnya 5W1H. Yang terakhir, membuat ringkasan. Nah, ringkasan di sini Mister garis bawahin. Kenapa? Karena ringkasan di sini kalian boleh menambahkan beberapa kalimat dengan bahasa kalian sendiri. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harus sesuai fakta, harus objektif, jangan majas hiperbola, berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, kalau sudah tidak objektif, maka itu adalah karangan, bukan berita. Paham?
Baiklah. Kalau sudah paham, Mister, alhamdulillah. Kalau kalian belum paham, silahkan diulangi lagi video dari awal sampai akhir. Ya. Nah, ada video lagi yang akan Mister sampaikan, ya. Kita tonton saja. Ini dia videonya. Silahkan disimak. Pemirsa, bak kisah legenda, sebuah rumah di Ngawi, Jawa Timur mendadak viral di media sosial setelah 20 tiang penyangga rumah terangkat dan menopang pada pondasi. Fenomena ganjil tersebut kian menyedot perhatian banyak orang setelah semuanya terjadi dalam satu malam. Setelah viral di media sosial, warga yang penasaran mendatangi rumah milik Wagiman di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Rumah milik pria 47 tahun ini dikabarkan terangkat dan menopang pada pondasi dalam satu malam sesuai yang diharapkan pemiliknya. 20 tiang penyangga rumah telah berada di titik pondasi setinggi 1,3 meter secara bersamaan tanpa mengalami kerusakan. Semua rumah tersebut ketinggiannya sama dengan rumah di sekitarnya. Namun sehari kemudian, warga pun digegerkan dengan ketinggian rumah yang berubah. Rumah itu dalam posisi semula di bawah, sudah di atas seperti ini, kan gitu. Kenaikannya berapa tinggi Pak? Kenaikan rata-rata 1,30 meter lebih dikit. Itu berapa tiang Pak yang terangkat ini? Itu jumlah 20 tiang. Fenomena aneh tersebut terjadi saat Wagiman berada sendirian di dalam rumah pada malam hari. Saat itu dirinya seolah tengah mengerjakan sendiri menaikkan tiang rumah ke atas pondasi yang sudah disiapkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Mana, iNews melaporkan. Oke, di sini fenomenanya sangat unik ya, di mana target satu hari bisa tercapai dengan mudah. Ingat, zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti terjadi, ya. Jadi jangan sampai kalian mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang gaib. Buktikan dulu, tabayun dulu, ya, paham ya? Oke. Nah, setelah melihat video tadi, silahkan kalian cari jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan di sini. Kalau tidak ada, ingat, kalau tidak ada jawabannya tidak usah dipaksakan untuk mencari jawabannya. Dari 1 sampai 6, Mister harapkan kalian menulis jawabannya dengan benar. Ya. Kalau kalian kurang paham, diulang lagi videonya, dimundurin lagi, simak lagi dengan benar supaya kalian mengetahui. Dan tentu saja supaya jawabannya juga benar. Baiklah, selanjutnya bagian akhir yaitu refleksi. Mister hanya akan mengingatkan sama kalian. Yang pertama, terus ingat unsur-unsur teks berita, ya. Dan yang kedua, harus kembali memahami cara meringkas atau merangkum, karena ini proses yang sangat panjang dan akan bertemu di pelajaran selanjutnya, dan selanjutnya. Proses ini akan terus kalian pelajari. Jadi, Mister harapkan kalian harus paham dari sekarang. Jangan sampai kalian lupa lagi, ya. Nah, yang ketiga adalah poin yang paling penting, yaitu menuliskan apa yang kalian tidak pahami. Tulis dari sekarang, jangan malu-malu. Supaya kalian enak. Harusnya kita berdiskusi, ya. Karena Mister senang kalau berdiskusi dengan siswa, apalagi siswanya yang sangat kritis. Tentu pembelajaran akan semakin ramai dan seru tentunya. Nah, yang terakhir ada hadiah dari Mister, yaitu kalian wajib mencari berita terbaru di internet. Ingat, satu berita saja, lalu tulis unsur-unsurnya. Apa itu unsur-unsurnya? Adik Simba. Benar sekali, ya. Adik. Betul. Untuk selanjutnya, penutup. Mister cukupkan sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
kesalahan ada di Mister sendiri. Sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena tidak ada muncul Mister, karena ada gangguan teknis. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.